Nah, untuk selanjutnya yang utara itu tentang masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat kalian ciri-ciri masih nyuwun pangapunten masalahipun versi Desa Nglawi. Menyanyikan lagu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tegalsari, Bapak ulama Kiai Tegalsari, anggota Karang Taruna Hasan Besari, komunitas Jagongan Ponorogo, dan seluruh peserta kegiatan jelajah dan diskusi sejarah tentang Tegalsari yang kami banggakan. Puji syukur tidak lupa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di acara yang mulia ini di dalam Ageng Tegalsari. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan seluruh hadirin yang berbahagia, kegiatan kali ini kalau dari kami tim Jagongan Ponorogo, dulunya kita mau sempat buat komunitas, dulu usulannya Pusaka Bumi Wengker dulu, tapi kita maju ke notaris, namanya itu tidak diperbolehkan karena berbagai alasan. Rencana kita mau buat komunitas yang agak resmi, yang resmi itu tapi belum sempat karena sesama tim masih boleh urip dewe-dewe lah, suatu saat kita akan dengan wadah yang resmi. Perlu diketahui acara Jagongan Ponorogo yang kali ini berkolaborasi dengan mas-mas mbak Karang Taruna Hasan Besari, ini adalah yang ke-14. Kegiatan ini dimulai Juli 2022, pertama kali di Jenglong tentang Wengker. Selanjutnya kita sampai ke-14 ini berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas dan wadah budaya, wadah sejarah maupun organisasi dengan tema yang bermacam-macam, mulai dari tema-tema kerajaan Hindu Buddha, tema-tema kolonial, tema-tema sejarah Islam juga, termasuk kemarin kita ya juga telisik sejarah ke peninggalan di sekitar Jenangan. Terus ada lagi yang di Carangrejo juga ada, dengan kolaborasi Selaung, apa mas nih kok jenenge? Enggak di Mbah Tugu itu loh, apa jenenge iki? Setyo Jaya Aji, nah termasuk itu tentang Bupati Joyonegoro. Semoga kegiatan kita itu membawa manfaat bagi sejarah perkembangan budaya di Ponorogo dari berbagai era, dan sifatnya dari kami memang kadang tidak terlalu resmi, ya seperti ini jagongan, kita ngopi-ngopi bareng, tidak terlalu serius, tapi dari kami, tim-tim kami ya punya banyak sekali data dan sebagainya itu tentang sejarah-sejarah Ponorogo yang banyak sekali sebenarnya belum terungkap. Saya sendiri juga di sini juga bukan akademisi, cuma masyarakat biasa, Mbak Lurah, saya sendiri.
keinginan untuk belajar itu ya tanya ke teman-teman, bagaimana sebenarnya Ponorogo itu bagaimana. Terus kaitannya dengan Tegal Sari kalau boleh saya katakan salah satu ikonnya Ponorogo, Pak. Kenapa? Indikatornya banyak sekali orang yang kalau masih terah sini itu selalu membanggakan kemana-mana. Saya masih terah Tegal Sari, itu salah satunya kenapa Tegal Sari mempunyai nama besar seperti ini. Itu tidak hanya di Ponorogo, di luar Ponorogo banyak sekali yang saya itu masih terah Tegal Sari. Kenapa? Karena pertimbangan saya, penilaian saya, mulai sejak kalau nggak salah sekitar abad ke-17 mungkin, sejak Mbah Yaitu Nungkuro yang Sumbendi terus ke sini ke Mbah Ageng Besari, banyak sekali kalau dikatakan prestasi peran terutama di yang tadi Mbak Aturan di Kasunanan Kartosuro seperti itu juga. Terus era Mbah Ageng Kasan Besari juga seperti itu, santrinya banyak sekali termasuk melahirkan pujangga besar Ronggo Warsito, belum banyak sekali termasuk nanti Mas Fuad banyak sekali kalau dari kami. Sini dulu pernah pabrik kertas kalau nggak salah, kertas ya enggak niku loh banyak sekali, makanya kenapa Tegal Sari namanya begitu besar seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan kali ini banyak sekali terutama kolaborasi dengan yang lokal sini, yang asli sini, yang jelas saya yakin data-data itu banyak sekali belum terpublis kemana-mana. Dari kegiatan ini kami berharap sejarah dan budaya Tegal Sari semakin dikenal dan tentunya akan membawa manfaat kebaikan bagi seluruh masyarakat di Ponorogo ini. Dari kami tidak panjang lebar, ada kurangnya orang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anton kami haturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan keluarga Dalem Ageng. Kepada Bapak Kunto Pramono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tegal Sari yang saya hormati, Bapak Ibu tim jagongan atau komunitas jagongan Ponorogo yang saya hormati, wabil khusus kepada teman-teman yaitu Karang Taruna Azan Besari di Tegal Sari yang saya hormati, dan hadirin undangan semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inahnya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan iman, keselamatan, kesehatan lahir dan batin kita masih dapat silaturahim, yaitu di tempat Dalem Ageng Pendopo pada pagi siang hari ini dengan keadaan selamat, tidak ada aral suatu apa. Amin. Tidak lupa salawat dan salam juga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi bimbingan dan tuntunan kepada umatnya. Semoga harapan kita besok selalu mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah. Amin, 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 Allahumma amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya di sini yaitu selaku Turiyah atau nasab dari Dalem Ageng Kyai Ageng Muhammad Besari. Yang pertama saya aturkan yaitu ahlan wa sahlan fi kudurikum, sugeng rawuh, selamat datang dalam yaitu kegiatan pada pagi hari ini, yaitu jelajah dan diskusi sejarah menelisik warisan budaya pesantren Tegal Sari. Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini nanti bisa membawa dampak positif yang lebih baik, dan yaitu kita tidak lupa yaitu tentang sejarah khususnya di Tegal Sari dan di Kabupaten Ponorogo. Dan saya betul-betul sangat apresiasi kepada yaitu Karang Taruna yang telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, santai tapi nanti bisa mengena dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Oleh karena itu sesuai dengan yaitu ya tadi diaturkan di depan oleh Bapak yaitu Ketua Komunitas yaitu Jagongan Ponorogo, bahwasanya memang di Tegalsari itu merupakan suatu yaitu wisata religi sebagai unggulan di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu dengan adanya sejarah di sini ya, ini mungkin saja oleh karena itu nanti sedikit yaitu tentang apa yang telah dalam undangan disebutkan, yaitu menyambut haul Kiai Ageng Hasan Besari, yaitu sebagai cucu Kiai Ageng Muhammad Besari. Oleh karena itu tadi dikatakan di situ tahun yaitu 162. Nah, ini kalau saya hitung-hitung itu kok mungkin ada sedikit kekeliruan ya. Mungkin kalau kita meneliti yaitu sedanipun Kiai Ageng Hasan Besari itu adalah tahun 1867. Kalau kita hitung sampai sekarang mungkin sekitar tahun 1157-an kemungkinan ya. Ini tadi dalam undangan itu menghadapi tahun yaitu untuk yang itu 162. Nah, oleh karena itu ya mungkin nanti bisa kita sharing bersama untuk yaitu suatu data-data atau ya sejarah-sejarah itu nanti bisa tidak menjadi yaitu kekeliruan dan sebagainya. Kemarin juga di tempat-tempat itu ada yang ditulis itu adalah wafatnya istrinya Kiai Ageng Muhammad Besari, tapi tidak menghitung pada yaitu sejarah wafatnya yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini juga ada banyak yang ada kekeliruan baik itu di Google maupun di mana-mana data-data yang lain, itu banyak yang juga ada kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu monggo kita bersama-sama ini nanti sedikit saya yaitu untuk berbicara atau mengaturkan mungkin bisa bermanfaat pada panjenengan kita semuanya. Nah, itu kalau kita menilai yaitu dari Kiai Ageng Hasan Besari ya, kita menengok ke atas dulu yaitu dari yaitu leluhurnya. Padahal kalau pada zaman Majapahit mulai dari penganut agama Islam itu dimulai dari Pangeran Demang atau Raden Demang yang punya putra yaitu Kiai Abdul Mursad yang ada di Bakalan Kediri ya. Nah, ini pun dia berbesanan dengan cucu yaitu Wali Songo yaitu Sunan Giri yang itu Raden Satmoto pada saat itu. Ya, itu putranya dikawinkan oleh putranya Kiai Mursad. Nah, Kiai Mursad itu sendiri mempunyai putra 4 kalau nggak salah. Yang pertama adalah Kiai Ageng Anom Besari yang ada di Caruban. Nah, kemudian putra yang kedua itu adalah Kiai Abdurrahman yang ada di Klambret, Tulungagung. Sedangkan putra yang ketiga sebetulnya ada di sini tapi tidak banyak yang tahu, yaitu Kiai Muslim, itu yang ada di Makam Stono. Ini putra Kiai Mursad. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah Nyai Nedo Muhammad yang ada di yaitu Kulur Sumbul Surakarta kalau nggak salah ya ini. Jadi putranya ada 4 ya. Oleh karena itu ini kalau kita menilik dari dari atas yaitu. Nah, dengan Kiai Ageng Muhammad Besari, putra dari Anom Besari tadi, mempunyai putra 3 yaitu Kiai Ageng yaitu Khotib Anom yang ada di Klambret bersama paliknya yang dimakamkan di sana. Yaitu saya cuman kasihan saja di sana karena sudah ada pakliknya, tapi dari Duriah Kiai Abdurrahman itu mengapa ponakane kok ora diopeni pisan, ora dibangun. Ini hanya terenyuh hati saya di situ aja. Nah, itu karena hanya di neng tritis Bang. Nah, ini itu adalah cerita-cerita sejarah. Sedangkan yang nomor 2 yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari yang juga Kiai Kiai Nur Sodik yang ada di makamnya di Tegalsari itu yang di sebelah barat itu. Nah, ini memang dalam sejarah itu tidak disebutkan pada saat mungkin umur 20 tahun beliaunya bertiga itu adalah nyantrik cari ilmu ke tempatnya yaitu Pangeran Donopuro yang dibantu oleh 2 kakak beradiknya yaitu Noyopuro, Wongso Dipuro dan juga Kiai Donopuro. Ini adalah trah-trah yang masih keturunan dari yaitu Mbayat
Ponorogo Pambaya di Klaten Klaten Jawa Tengah. Nah, kalau itu terus karena itu nanti ada hubungannya dengan apa? Ya wali dan sebagainya. Ada wali Songo seperti yaitu Pangeran yaitu Pandanarang ya kalau nggak salah ya, itu Pandanarang, ya itu nanti ke atas juga sampai pada Raden Pati Unus dan sebagainya. Ini yang bisa menurunkan pada yaitu Kiai Nur Salim yang ada di ya, Mantub Ngasinan ini. Nah, oleh karena itu pada saat itu tidak sebutkan pada saat kalau Kiai Agung Anombesari itu kalau tidak salah wafatnya itu tahun 1655. Itu di Kuncen Madiun Ponorogo sana. Nah, pada saat umur sekian itu tadi umur 20-25 tahun, beliaunya bertiga itu nyantrik cari ilmu di tempatnya yaitu Kiai Donopuro di Ponorogo atau di Sono atau Tegasari di situ. Nah, dengan selama mungkin ada beberapa versi, mungkin ada yang 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya, tapi pada saat itu kira-kira saya hitung sekitar berapa itu umur 20-25 tahun itu mungkin yaitu tahun 1660-an, padahal Masjid Stono itu berdiri tahun 1600 sekitar 1600-an. Nah, oleh karena pada saat dia mencari ilmu mungkin karena dalam sejarah itu masih pamit pada ayahnya, itu kemungkinan saja yaitu ya belum wafat pada saat itu lah. Mungkin pada saat-saat beliau itu mencari ilmu di tempatnya Kiai Donopuro itu mungkin yaitu pada saat mungkin itu yang Kiai Ageng Anombesari yang ada di Kuncen itu pada saat itu mungkin wafat di tahun 1655 dan sebagainya. Padahal itu sekitar tahun 1660 itu kalau tidak salah beliaunya mencari ilmu di tempatnya yaitu Kiai Donopuro. Lah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, mungkin karena ini cerita-cerita sejarah. Tadi ini hubungannya ke budaya, kalau budaya nanti mungkin saya serahkan dengan mungkin tim jagungan dan sebagainya. Kalau nanti masalah ilmu-ilmu sedikit nanti bisa saya aturkan pada panjenengan, tapi kalau nanti waktunya kurang mungkin terlalu banyak, mungkin kita nanti bisa yaitu sharing tanya jawab dan sebagainya ini. Nah, oleh karena itu ini saya singkat saja secara global, secara umum, tidak saya ceritakan secara mendetail. Kalau nanti kita ceritakan secara mendetail, ini 1 hari penuh karena waktunya ini nanti mungkin jam 11:30 ini sudah kilok dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini nanti sedikit ya hubungannya dengan Kiai Ageng Anombesari yang punya putranya itu 9, diantaranya yaitu ya salah satunya yaitu adalah Kiai Muhammad SK yang ada di Joper ya, itu yang putra Mbarep itu ada beberapa profesi. Ada yang Mbarep itu adalah Nyai Abdurrahman, tapi ada yang mengatakan Kiai Joper yang Muhammad SK itu yang paling bungsu. Nah, ini karena apa? Kalau dilihat secara logika, karena masjidnya itu dikasihkan putranya pada Muhammad SK yaitu yang ada di Joper, itu masih asli ya di situ. Sedangkan Kiai Ageng Anombesari itu pada saat itu yaitu setelah disuruh menyebarkan agama Islam yaitu di sebelah timur sungai ini, itu Babat Alas dan sebagainya membuat atau mendirikan masjid yaitu sekitar tahun 1669. Ini masjid yang pertama yang dibawa ke Joper ya ini. Nah, dengan banyaknya santri-santri dan sebagainya tempat mendirikan tempat pamulangan dan sebagainya di Tegasari pada saat itu, akhirnya disitulah mendirikan tempat-tempat sekitar tahun 1680 itu berdirinya yaitu Pondok Gebang Tinatar, itu sekitar tahun 1680. Nah, setelah itu akhirnya yaitu banyak santri terus akhirnya kedatangan yaitu salah satu santri putranya yaitu Pangeran Prungkut yang nggak salah ya, itu dari Semoroto yang di Keraton Surakarta yaitu namanya yaitu Bagus Harun yang menjadikan yaitu sebagai yaitu pujangga yang terkenal yaitu Ronggo Warsito dan sebagainya. Itu dulunya juga nyantrik di sini, justru masih kecil nakal pada saat itu ya, akhirnya terus kembalikan lagi kembali di sini pada saat yaitu yang sudah di bawah naungan atau di bawah perdikan yaitu Kiai Ageng Hasan Besari. Kenapa dikatakan Kiai Ageng Besari? Ini cucunya ya, karena cucunya oleh neneknya garwanya Kiai Ageng Besari. Kiai Ageng Hasan Besari ini dikatakan atau disebut sebagai yaitu
Bujang Lancur ya kalau nggak salah. Bujang Lancur apa? Kenapa disebut Bujang Lancur? Karena dia sebagai tataran yaitu mempunyai ilmu yang tingkat tinggi kewaliannya. Ini adalah yaitu Kiai Ageng Hasan Besari, cucu dari Kiai Ageng Muhammad Besari, putra dari Muhammad Ilyas. Kalau putranya Kiai Ageng Muhammad Besari itu ada 9 ya, tidak usah saya sebutkan satu persatu, nanti yang terakhir aja itu sebagai yaitu yang Zainal Abidin yang ada di Selangor, punya putra dan juga menjadi raja di Selangor dan juga di ya Sabah ya Malaysia. Ini putra-putranya dari Kiai Ageng Muhammad Zainal Abidin dan seterusnya. Ini pada saat itu mungkin pada tahun-tahun yaitu 1726 sampai 1749 masih yaitu Pakubono kedua kalau nggak salah itu penguasa. Ini adalah apa itu Kiai Ageng Muhammad Besari itu mendapatkan yaitu sesuatu yang istilahnya gelar ya, gelar yaitu namanya itu pada saat itu tahun 1742an yaitu adalah Kanjeng yaitu Kanjeng Kiai Hasan Besari pertama. Ini lagi gelarnya dari Kiai Kanjeng Hasan Besari yang pertama ya. Nah, makanya banyak yang ziarah-ziarah itu ke tempatnya Hasan Besari ya. Karena asli Hasan Besari itu adalah cucunya, tapi karena ini gelar dari keraton itu ya banyak yang ya sama saja itu Kanjeng yaitu Hasan Besari. Dan Kanjeng itu pengageng Kanjeng Kiai Hasan Besari yang pertama. Kemudian yang Hasan Besari itu adalah juga pengageng Kanjeng Kiai Hasan Besari yang kedua. Nah, oleh karena itu yaitu beliaunya mendirikan yaitu masjid yang kedua bersama Kiai Yahya dan sebagainya itu sekitar tahun 1724, tapi kalau saya teliti itu kok sekitar tahun 1800 berapa itu 17 kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah ya, kalau itu perkiraan saja karena pada saat itu yaitu masih termasuk ini pendopo ini adalah ini yang mendirikan Kiai Ageng Hasan Besari. Kalau yang belakang itu Kiai Ageng Muhammad Besari. Pada saat itu ceritanya ini dulu orang gelem ngadeg karena diganduli demit atau penduru, nggak ngerti saya ya, itu ceritanya seperti itu. Ini yang jaga ini ya, ini nggak bisa kalau kau pengen tirakatan bisa itu duduk di sini ya. Ini karena dulu pada saat bulan puasa saya di sini ada orang berdiri di sini jalan dari sana dari dalam itu puasa itu jam 1 malam itu tingginya setel lampu itu tidak kelihatan yaitu kepalanya ya, itu berdiri itu sampai ke bendera itu kenyataan, betul-betul kenyataan itu malam hari bulan puasa yaitu. Nah, kalau tadi disebutkan ini sedikit aja, nanti bisa kita teruskan di belakang, yaitu alhamdulillah tadi menghadapi dengan yaitu haulnya Kiai Hasan Besari ya, yang itu mungkin 1157 kalau nggak salah, itu tepatnya yaitu pas Jumat Pahing yaitu tanggal 9 Rajab. Nah ini 9 Pahing Jumat Pahing 9 Rajab. Nah ini mungkin kalau Jumat Pahing itu Rajab itu mungkin tanggal 14 kalau nggak salah minggu depan ya. Tapi kalau 9 Pahing itu mungkin hari Minggu kalau nggak salah itu. Nah ini monggo nanti kalau memang pengen menghendaki punya niat yang tulus ikhlas dan sebagainya ya, itu nanti pingin haulnya Hasan Besari khususnya yaitu dari cucu Kiai Muhammad Besari, monggo itu tepatnya itu pada Jumat Pahing ini bulan Rajab tanggal 9 ini adalah itu wafatnya Hasan Besari. Saya kira itu aja dulu, nanti kalau saya kurang bijaksana nanti kalau kita bicara terlalu panjang nanti masih banyak yaitu dari yang lain sebagai moderator dan sebagainya. Oleh karena itu sekilas saja, kalau ada kurang lebihnya saya sebagai diri di sini ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya, dan mohon maaf mungkin ya kami dari keluarga yang lain hanya seperti ini ya untuk menyiapkan ya tempatnya, yaitu masih ini sekitar tahun 350 tahunan belum pernah dibuka sama sekali, hanya dibersihkan saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kunto kami haturkan terima kasih.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Khairul Huda selaku Kepala Desa Tegalsari, sekaligus berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula bektosi, para bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kula hormati, para tim jagongan Ponorogo ingkang kawula hormati, keluarga dalem ingkang kawula hormati ugi lan sedaya hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ingkang kawula hormati ugi. Semoga langkung rumiyin kalau dherekaken manjataken puji syukur dumateng Rasulullah Allah SWT. Dene ngantos ing siang punika kula lan panjenengan sami saged makempal silaturahim wonten dalem ageng mriki sak perlu ngawontenaken jelajah dan diskusi sejarah terkait dengan pesantren yang ada di Tegalsari kanthi wilujeng boten wonten aral setunggal menapa pramila sumangga kita syukuri sareng-sareng kanthi nglafalaken tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu salam muga tetep kelimana dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring suri tauladan dumateng kita sami. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged nglampahi menapa ingkang dados ajaranipun ing tundhanipun pikantuk syafaat kawit wonten donya langkung-langkung wonten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh sami ingkang kula hormati, kawula mriki menangani sedaya pemerintahan desa ngaturaken sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi khudurikum dumateng panjenengan sami ingkang sampun nglonggaraken wekdal tindak dhateng Tegalsari saperlu ngawontenaken kegiatan positif kados wonten ing siang punika nggih. Kula iki ya ora ngarang nggih. Intine nyapuk ora ngarang. Karang Taruna badhe ngawontenaken kegiatan seperti ini, waune di benak saya tidak ada. Alhamdulillah. Maka dari itu kami selaku pemerintahan desa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Karang Taruna yang sudah bekerja sama dengan tim Jagongan Ponorogo pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan jelajah diskusi sejarah terkait dengan pesantren yang ada di Tegalsari. Kados ingkang sampun dipun aturaken Pak Kunto selaku keluarga dalem nggih. Niku wau nggih kaitanipun kalian silsilah, berane niku silsilah niku penting sangat. Tapi sing luwih penting malih niku keilmuane. Maka dari itu monggo kita kaji sareng-sareng terkait dengan keilmuanipun poro-poro bini sepuh yang ada di Ponorogo, terutama yang ada di Tegalsari. Sebabnya napa? Lek ora krana ilmune ora mungkin Tegalsari saged tenar kados wonten sak menika. Terus memang lek napa teliti sejarah ngoten jan luar biasa. Ponorogo niki cara gudangi gudang wong pinter. Nggih. Tapi menurut cerita niku para-para pemimpin niku lek urung teko Ponorogo berarti urung ampuh, urung waro. Nyapa kok dijenenge Ponorogo? Niku mungkin jangan tangklene para-para niki nggih. Nggih. Tapi artine Ponorogo paham mboten jenengan? Wong dadi Ponorogo artine Ponorogo paham mboten? Napa? Nggih. Niku sik kurang pas. Nggih. Napa Ponorogo? Pono ing raga. Pono ki jerone atine karo omongane kudu padha. Makane wong-wong riyin niku, wong Ponorogo niku nyapu kok diarani wong ampuh-ampuh. Sebab atine karo omongane niku padha. Makane dadi wirai. Nggih. Makane alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Karang Taruna dan tim Jagongan Ponorogo yang sudah mengadakan kegiatan-kegiatan niku pun diaturne kawit tahun 2022 nggih. Alhamdulillah. Tapi baru kali ini kita
saged sharing. Makanya mumpung ada kesempatan di pagi hari ini, monggo kita nanti sareng-sareng jagongan ngoncai terkait dengan sejarah-sejarah yang ada di Tegalsari, khususnya umumnya yang ada di Ponorogo. Mungkin mboten prayogi kula matur kata-kata, mangke dilanjut dengan diskusi nggih, karena waktune ini mungkin 2 jam itu. Sak sampene nyapu lho. Oh ya niku wis dicepaki, napa jajanan ya wis diwehi, panganan ya wis dicepaki. Nggih to? Nggih. Pun niku mengki sekecakaken anggen sami lelenggahan ngantos purnane acara nggih. Pramila sang menika ngene wekdal sampun siang niku mengki dilanjut diskusi bersane saged puas sedaya, mungkin lek kurang puas yo kenekno neh. Ngoten mawon wis penak niku nggih. Nggih. Pun dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kegiatan jelajah dan diskusi sejarah menelisik warisan budaya pesantren Tegalsari sekaligus haul Kiai Kasan Besari pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.